Ilmu laduni ini nggak ada hubungannya yang bisa dijual belikan, dimahar-maharkan. Adanya ilmu laduni ini, saudara-saudaraku, suatu ilmu yang keberadaannya itu di luar jangkauan akal manusia. Kita bisa mempelajari ataupun mendapatkan ilmu laduni ini kalau ada motivasi dan tepat pada sasaran dan tepat dalam mempelajarinya. Bukan salah mempelajari, tapi tepat dalam mempelajari. Ada motivasi dalam batinnya. Nah, ilmu laduni ini merupakan bentuk ibadah yang diwajibkan dalam Islam. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita membahas ilmu laduni ini dalam wilayah ketasawufan, ya, bukan di luar tasawuf. Untuk apa ini diterangkan, dinaikkan kaji ini? Ya, utamanya agar paham laduni yang sebenarnya itu apa sih. Nanti setelah kita kaji ini, insya Allah teman-teman dapat mengambil kesimpulan, oh sebenarnya laduni itu seperti ini, bukan yang terbang-terbang itu, atau yang memukul musuh, dipukul sama musuh jadi patung. Atau laduni ini bisa dijual belikan atau tidak, atau laduni itu bisa diisi di tasbih, di cincin atau enggak gitu. Nanti kita bisa terangin, nanti mendapat kesimpulan setelah kita terangkan kaji ini. Semoga nggak ada yang kayak cacing kepanasan setelah kayak terangkan laduni ini, ya. Siap-siapkan mental aja dan siapkan pagar agar yang tersinggung tidak menyihir, mengirim jin lagi di rumah, ya. Baik. Ya, modelnya sekarang seperti itu. Gak bisa pakai PC, kirim gaib. Demit-demit dikirim. Ya, begitulah akhir zaman.
Jangan salah kaprah soal tentang ilmu laduni ini. Jangan semakin geblek. Ilmu laduni ini nggak ada hubungannya yang bisa dijual belikan, dimahar-maharkan. Adanya ilmu laduni ini, saudara-saudaraku, suatu ilmu yang keberadaannya itu di luar jangkauan akal manusia. Kita bisa mempelajari ataupun mendapatkan ilmu laduni ini kalau ada motivasi dan tepat pada sasaran dan tepat dalam mempelajarinya. Bukan salah mempelajari, tapi tepat dalam mempelajari. Ada motivasi dalam batinnya. Nah, ilmu laduni ini merupakan bentuk ibadah yang diwajibkan dalam Islam. Contoh itu, wahyu pertama yang diturunkan oleh Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diawali dengan apa? Iqra. Bacalah. Jadi ketika manusia itu bisa membaca, ladunilah itu. Apa yang dibaca? Membaca dirinya. Laduni namanya. Apa yang dibaca dalam dirinya? Mengenali dirinya itu laduni. Jadi bukan kebel itu laduni. Bukan mukul orang melanting itu laduni. Bukan dipukul orang jadi patung itu laduni. Orang yang bisa membaca dirinya sendiri itulah laduni. Pahami, dipahami itu. Orang yang mengenal dirinya dan bisa membaca dirinya, bukan membaca orang lain, itu laduni namanya. Dan biasanya orang yang mempelajari ilmu laduni ini kecerdasannya itu ya seperti kecerdasan, walaupun tidak sama dengan baginda Rasulullah fatonahnya, tapi di atas rata-rata. Cerdas dia. Kenapa? Karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nengok kuntilanak lah dunia, bukan tentu, belum tentu. Bisa nengok jin lah dunia. Jadi laduni ini ilmu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah yang membimbingnya. Ilmu yang diturunkan Allah kepada hamba yang dikehendakinya dan mendapatkan satu ciri-ciri tertentu pada seseorang itu. Ya, kalau ditanya gimana caranya Allah langsung menurunkan kepada hamba? Allah itu kan qadim. Nah, disinilah kita harus memahami yang sejak dulu sebelum dilahirkan di dunia, sejak dulu awal kita dihembuskan roh ke dalam jasad itu sudah diturunkan laduni. Sejak itulah laduni itu diberikan oleh Allah. Hembusan yang dimasukkan ke dalam jasad untuk pendukung hidup manusia dalam dunia ini. Tapi hembusan itu bukan Allah. Nah, di situ juga orang kadang salah kaprah. Makanya jangan hati-hati dengan zikir ajajil itu. Penglihatanku adalah penglihatan Allah. Pendengaranku adalah pendengaran Allah. Mana bisa sama pendengaran? Apa kita punya pendengaran? Apa kita punya penglihatan? Hidupku adalah hidup Allah. Apa kita punya hidup? Itulah namanya zikir ajajil. Nama tarikatnya pun tarikat ajajiliyah.
Yang benar gimana, bah? La hayyun, la sami'un, la alimun, la kalimun, la basirun, ilallah bil haqq. Tiada yang mendengar, tiada yang hidup kecuali Allah yang maha benar. Maka seseorang yang mempelajari ilmu laduni ini akan mendapatkan hembusan di dalam diri yang sangat amat getarnya, yang bisa dia tafsirkan sendiri tanpa diketahui oleh orang lain. Hembusan, kontak, hembusan yang dihembus Allah dalam diri seseorang itu kontak kepada yang hembus, connect, itulah laduni. Dan laduni ini nggak ada campur tangan dari makhluk lain kecuali Allah langsung. Laduni itu nggak pakai jimat. Laduni itu nggak ada pada keris. Laduni itu tidak ada pada cincin aki. Laduni itu tidak ada pada tasbih. Laduni itu tidak ada pada serban. Laduni itu langsung Allah berikan melalui apa yang dihembuskan Allah ke dalam diri manusia. Apalagi dijual belikan. Gimana kita menjual belikan ruh itu? Mbak jawab. Gimana orang bisa menjual belikan ruh? Maka hembusan yang dihembus oleh hembusan Allah inilah yang akan menampung ilmu laduni. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, pada waktu ditiupkan itu ya sudah ada laduni. Ketika Allah itu meniupkan ruh, hembusan di dalam itu sudah ada ilmu laduni. Maka yang disebut laduni itu adalah mengupload, mendownload ilmu Allah subhanahu wa ta'ala langsung dari diri kita, alias nyambung, connect. Ini kayak punya komputer, kita mau masuk komputer itu pakai pin, pakai apa namanya, pakai sandi. Kita mau buka TikToknya ada sandinya, hilang sandinya bingung nggak bisa masuk TikTok. Misalnya begitu. Ataupun kita membuka email itu pakai sandi, nggak ingat sandinya, tidak pas bisa masuk. Maka pegang betul-betul tuh sandi kunci itu. Hilang sandinya, hilanglah semua simpanan yang ada di email itu. Mana bisa kita download, nggak bisa kita menelusuri. Penelusuran di googling, nah, googlingnya di Yahoo, kata Cak Lontong. Googlingnya di Yahoo. Masalahnya sekarang sahabat-sahabatku yang Allah muliakan, kebanyakan orang-orang ini belum mengetahui siapa jati dirinya. Sama dia mau buka kolbu, mau bersihkan kolbu, tapi tak tahu nama penyakitnya, tidak tahu cara bukanya. Gimana bisa masuk dalam email? Gimana kita sandinya itu kuncinya hilang, kita lupa mau masuk ke email. Email-email yang masuk itu nggak bisa dibuka kalau kita lupa sandinya, nggak bisa mendownload. Bahkan nggak mau tahu, mau hilang lah. Terserah lah, sekarang pesing wasolah kepiye lagi urip iki. Nggak berusaha dia itu untuk membaca, padahal Allah sudah memberikan kepada Rasulullah wahyu yang pertama, Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Tuhanmu. Baca
itu ya bersama Tuhan. Artinya Allah juga yang diri kita, kemampuan kita. Maka mustahil dia tidak bisa mengakses ilmu laduni itu. Sekonyong-konyong laduni itu diberikan waktu. Di laduni ini sekonyong-konyong, tahu sekonyong-konyong, tiba-tiba, nggak mengenal waktu, kapan waktunya itu sekehendak Allah. Setiap tarikan napas, hembusan napas. Jadi sedikit saja ilmu laduni ini diberikan kepada seseorang, maka dia sama seperti 70.000 ilmu yang dari luar dirinya. Gak perlu dia lagi pakai khodam itu, jimat-jimat tuh gak perlu dia. Kenapa? Laduni yang sedetik itu, yang sekecil itu lebih baik ataupun sama seperti 70.000 ilmu yang dari luar diri. Nah, lantas ilmu laduni ini diturunkan kepada siapa? Didapatkan oleh siapa? Didapatkan oleh orang-orang yang jiwanya tenang, memiliki ketenangan. Kalau jiwanya, hatinya tidak tenang, laduni ini menolak, tertolak laduni ini. Kenapa? Karena orang yang tenang itulah yang bisa menangkap sesuatu yang tak bisa didapatkan oleh orang yang gelisah. Nggak akan bisa itu. Makanya kita disuruh zikir yang tenang, sering merenung, duduk di depan tanpa atap itu, renung kita di depan, tenang, zikir bersama tumbuh-tumbuhan dan alam burung-burung, jangkrik-jangkrik yang berbunyi. Mereka tuh berzikir, pohon-pohonan, alam, angin, semirnya angin, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah tasbihnya alam, pohon, para malaikat, hewan-hewan. Dengarkan. Kalau kita tidak tenang, kita tidak akan bisa mendengarkan itu. Laduni itu tidak akan bisa masuk oleh jiwa yang gelisah, amarah, dendam, benci. Tidak ada. Mustahil laduni itu bisa masuk ke dalam tempat hati yang penuh dengan kebencian, kedendaman, tidak tenang. Jangan setertipu daya. Itu halu namanya. Karena laduni itu masuk ke dalam jiwa yang tenang, jiwa yang tiada kebencian dalam hati seseorang. Lantas ketenangan itu ada di mana? Ketenangan yang mutlak itu ada di ruh. Itulah hembusan yang Allah hembuskan ke dalam manusia. Maka itu kita bilang tadi, sedetik aja, sesaat saja ilmu laduni itu dirasakan oleh seorang insan, itu sama dengan 70.000 ilmu yang dari luar. Sekarang tinggal teman-teman memilih ilmu yang dari luar 70.000 atau yang dari dalam. Kalau udah begitu, udah ngerasakan yang dari dalam itu, hembusan itu, perlu lagi pakai khodam yang 1000 khodam itu. Langgar-langgar jago, sombong-sombongan, menganggar-nganggarkan leluhur. Gak perlu itu semua. Capek kita itu ngikutin kayak gitu. Dari dalam dicari, diusahakan. Cuma itu yang bisa menyelamatkan kita untuk menuju kepada Allah. Bukan khodammu itu yang bisa menyelamatkan dirimu. Gak bisa nganter dia, pisah begitu kau sudah keluar dari jasadmu. Gak mau ngikut dia, nemenin kita untuk menuju kepada Allah. Lu aja lah. Tapi nanti kalau kita nyasar, kita yang jadi ikut mereka. Aku pada waktu di dunia udah ikut kau suruh apa aku mau, suruh nyantet orang aku mau, suruh gendamin orang aku mau. Sekarang kau yang ikut aku.
Mau protes lagi kita, mana bisa? Udah mati. Mau balik lagi minta. Cuma laduni inilah yang bisa menerangkan, yang bisa membawa kita tuh pulang kepada Allah. Baik. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebentar saja beliau itu naik ke arsy, ke aras menjumpai Allah pada waktu itu, lalu turun, beliau sudah membawa pengetahuan sealam semesta karena turunnya ke rohani. Coba itu, sesaat saja beliau jumpai Allah, tapi semua ilmu pengetahuan yang dibawa oleh Rasulullah, begitulah laduni itu. Bentar aja beliau jumpai Tuhan, nyambung pada Tuhan, tapi apa yang dibawa beliau itu, semesta alam ini. Menjumpai karakter-karakter orang yang memanggil beliau ketika mau berangkat, Muhammad tunggu sebentar. Dari kanan Nabi Muhammad tidak menoleh. Gambaran lagi Nabi Muhammad menjumpai sebelah kiri panggilan, Muhammad tunggu sebentar. Nabi Muhammad nggak menoleh. Itu gambaran pertama alam semesta yang dilihat oleh Rasulullah. Langit. Nah, yang kedua, sebentar tapi semesta alam dikeliling beliau. Itulah laduni itu. Lantas apa Nabi Muhammad itu punya ilmu laduni? Ya jelas. Nabi Muhammad itu berladuni. Tak mungkin Nabi Muhammad tak berladuni. Karena Muhammad itu dia juga. Kalau Nabi Muhammad SAW itu tak diberikan laduni, bagaimana beliau tahu keadaan akhir zaman nih contohnya? Bagaimana beliau tahu orang yang disiksa dalam kubur? Bagaimana beliau tahu bisa menafsirkan akhir zaman nanti? Bagaimana beliau tahu bahwa umat-umat yang tidak berjumpa dengan beliau secara zahir, mereka itu yang cinta kepada beliau itu sampai beliau nangis melihat umatnya di akhir zaman ini. Dari mana beliau tahu kalau itu bukan laduni? Bukan ramalan, beliau bukan peramal. Makanya beliau itu juga sempat difitnah tukang sihir. Jadi sekarang itu jangan usah heran kalau ada orang-orang yang berikan laduni dibilang tukang sihir, pakai gendam lah segala macam. Fitnah. Nggak usah heran, zaman Nabi Muhammad saja pun difitnah seperti itu, apalagi kita. Keponakan Nabi pun tidak. Tapi ngaku-ngaku gua nih juriat nih, gua. Nabi Muhammad pun difitnah, apalagi kita yang bukan keponakan saja tidak. Tapi Nabi Muhammad senyum aja dipindah, dibilang tukang sihir, senyum beliau. Beliau nggak pakai gedam, nggak pakai godam, nggak pakai apa, laduni. Sampai sini bisa dipahami. Sebelum saya lanjut, bisa mengambil kesimpulan sudah laduni itu. Nah, ketika seseorang itu sudah memberikan ilmu laduni itu, dia bisa hilang, langsung dia redup. Kenapa? Pertama, karena pandangannya terhadap lawan jenis. Pandangannya syahwat. Hilanglah laduni itu. Bukan hilang, tapi redup, tertutup. Karena laduni ini nggak bisa bercampur-campur dengan maksiat. Ada orang yang kita anggap punya laduni tapi maksiat terus marah-marah, ya maksiat. Tuang santet ya maksiat. Jual ilmu pelet itu maksiat. Nggak, bukan laduni itu berarti. Kenapa? Karena gara-gara maksiat itu hati kita itu bisa menjadi rusak hati, tergeser hati itu, hilanglah itu laduni itu. Efeknya itu yang menyebabkannya tertutup itu. Kan dulu pernah ulama besar yang kita ikuti mazhabnya, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, hilang hafalannya.
Kenapa beliau bisa sempat hilang hafalannya? Karena melihat aurat lawan jenis. Tuh, hilang hafalannya. Lantas bagaimana solusinya, Bah? Tetaplah berzikir kolbu, tenangkan hati, supaya gampang ilmu itu diserap, tersimpan dia dengan baik dalam diri kita. Ya, maka sekali lagi, laduni itu adalah ilmu johir dan batin. Laduni itu adabnya tinggi, sopan santun, berakhlak. Itulah laduni. Adabnya itu lebih diutamakan. Jadi kalau ada orang yang beradab, ladunilah itu. Laduni itu adalah ilmu johir dan batin. Allah sendiri yang mengajarnya kepada hamba-hamba yang terpilih. Siapa mereka yang bersedia menerima diriku, kata Allah, seikhlas hatinya, dengan rendah diri, dengan tiada apa-apa keduniaan yang dibawa. Mereka bersedia untuk disempurnakan. Siapa yang dipilih? Pilihan Allah itu bukan orang-orang di kalangan yang bijak, orang-orang yang pintar, yang tidak tahu apa-apa tentang diri Allah, tapi orang-orang yang tidak tahu apa-apa dengan Allah. Mereka punya keinginan mencari tahu tentang diri Allah demi Allah. Mereka berkeinginan untuk mencari tahu tentang diri Allah demi Allah, lillahi ta'ala. Baik teman-teman sekalian, laduni itu secara bahasa, ilmu laduni itu dari dua kata, ilmu dan laduni. Ilmu itu ya Allah, ya udah kita bahas. Kalau dalam bahasa umum kita pakai bahasa umum saja, pengetahuan. Ilmu itu pengetahuan. Siapa yang tahu? Ya Allah. Kemudian apa itu laduni? Laduni itu berasal dari kata ladun, ladai. Apa artinya? Sisi, dekat, pengakuan. Ladun, ladai, yang berarti sisi, dekat, dan pengakuan. Itu laduni. Ya mutakallib, itulah yang bermakna, istilah ilmu laduni itu bermakna ilmu yang berasal dari sisi Allah. Ada beberapa kalangan ulama yang memberikan pengertian ilmu laduni ini. Satu, menurut Imam Al-Harawi, kata beliau, ilmu laduni itu adalah ilmu yang dilimpahkan Allah ke dalam hati tanpa ada sebab yang dilakukan oleh seseorang hamba dan tanpa menggunakan dalil-dalil. Mana dalilnya bahwa laduni itu Allah langsung yang mengajarkan kepada manusia? Allah berfirman, "Allamal insan ma lam ya'lam." Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu dalilnya.
Allah lah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia itu. Allamal insan ma lam ya'lam. Ibnu Arabi juga pernah mendefinisikan ilmu laduni adalah sebagai ilmu yang terpancar ke dalam hati manusia tanpa diusahakan, tanpa menggunakan argumen-argumen akliyah, tanpa dalil. Karena laduni itu nggak perlu dalil, nggak perlu ada argumen-argumen, kata Ibnu Arabi. Kemudian kata Imam Al-Ghazali menjelaskan ilmu laduni itu sebagai ilmu yang datang dari Allah secara langsung ke lubuk hati manusia, tanpa sebab, tanpa belajar, karena dia datangkan Tuhan, kata beliau, melalui jalan kasyaf dan ilham. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan ilmu laduni itu apa? Ilmu yang diperoleh seseorang tanpa menggunakan sarana. Ini garisnya ya, seperti yang Abah ungkapkan di awal ya. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang diperoleh seseorang tanpa menggunakan sarana, tapi dia berdasarkan ilham dari Allah yang diperkenalkan kepada hambanya. Misalnya ilmunya Nabi Khidir itu diperoleh tanpa sarana, seperti halnya Nabi Musa. Dan itu termaktub dalam firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 65. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainah rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Dan dalam Al-Quran itu banyak diceritakan Allah itu memberikan ilmu laduni yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Lantas bagaimana cara Allah memberikan ilmu laduni itu? Kita merujuk kepada tafsiran para ulama-ulama kita. Pertama, melalui ilham. Dengan ilham. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, apa itu ilham, kata beliau? Penyusupan, hembusan, sama juga tadi dengan bahasanya. Penyusupan makna atau pemikiran atau kabar atau hakikat ke dalam hati lewat limpahan karunia batin. Bukan bisikan dari jin. Maka dengan pengertian ini, bahwa Allah menciptakan di dalam hati berupa pengetahuan yang wajib ada, yang tidak bisa ditolak. Pengetahuan yang diperoleh tanpa proses belajar, tanpa usaha yang wajar, tetapi semata-mata merupakan limpahan karunia batin ke dalam hati seseorang, tanpa dipilih dan dikehendaki hati tersebut, tanpa diyana-yana, dirancang-rancang, direncanakan. Lebih baik memang diperolehnya melalui latihan rohani, pengosongan hati dari segala sesuatu, maupun dicurahkannya ilham tersebut ke dalam hati sebagai karomah dari Allah,
dan berbagai perkara-perkara yang luar biasa untuknya, walaupun untuk memperolehnya itu enggak menyandarkan kepada usaha dan jerih payah, enggak karena memang dia ngamalkan sesuatu laduni. Kadang enggak mengamalkan sesuatu karena sudah ditanamkan, itu sudah ada hembusan. Kan tadi kan laduni itu sudah yang kita ceritakan di awal, sudah ada ditanamkan sejak awal dulu, ketika Allah menghembuskan ruhnya. Itulah melalui ilham. Tidur, mimpi wali Allah laduni, karena tanpa direncanakan. Mimpi Rasul laduni, mimpi mursyid laduni. Begitu tidur tahu-tahu sholat di depan Ka'bah laduni. Itu contohnya ilham. Ada rindu kepada Rasul laduni, rindu kepada Allah laduni, rindu sama pacar ladana. Lain rindu sama pacar kan laduni, ladana namanya. Ladana itu. Kemudian yang kedua dengan cara jalan mimpi. Melalui mimpi. Cara yang kedua melalui mimpi yang benar. Mimpi yang benar atau ru'ya as-sadiqah. Itulah yang merupakan salah satu bagian dari kenabian. Apa kata Rasulullah? Ar-ru'yal hasanah. Mimpi baik juz'un min sittah, yang berasal dari seorang yang soleh. Min sittati wa arba'in adalah satu bagian dari 46 bagian. Juz'a min nubuwah, 46 bagian kenabian. Mimpi yang baik itu, ini Rasulullah sendiri yang mengatakan, hadisnya itu sahih, riwayat Bukhari wal Muslim. Mimpi baik yang berasal dari seorang yang soleh adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Kemudian mimpi yang datang dari Allah itu seperti yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan mimpi yang benar itu biasanya terjadi pada waktu sahur. Dari jam 2 itu sampai sebelum subuh. Karena itu merupakan waktu rahmat dan ampunan Allah. Itu dekat. Ini kalau mimpinya siang itu diraguin. Gak semua siang itu mimpinya benar. Kecuali memang isyarah ya. Kalau kita baliknya ya sekehendak Allah. Tapi kebanyakan itu memang yang benar itu ya pada waktu sahur itu. Sedangkan mimpi yang nggak benar itu biasanya terjadi jelang malam sebelum azan maghrib. Itu mimpi setan tuh, karena setan pada mengumpul di situ semua. Sebelum maghrib itu tidur dia, maka dilarang tuh sebelum maghrib tidur itu. Itu mimpi setan, tidur sama setan deh, sama jin. Kenapa? Karena pada waktu itu merupakan waktu di mana setan-setan dan arwah-arwah itu sedang berkeliaran. Makanya orang yang tidur sebelum maghrib, apalagi maghrib, azan maghrib itu, dia berpelukan tidur dengan jin-jin dan arwah-arwah itu. Nauzubillah min dzalik. Dan akhirnya apa? Pikun. Orang yang suka tidur habis asar sampai maghrib itu pikun orangnya. Nggak sampai tua pun pikun dia. Padahal baru diucapkannya lupa lagi dia. Padahal baru dia mau baru ngeletakkan handphone di situ lupa, pikun. Ya, itu kalau tidur maghrib. Kenapa? Udah diisi di pikirannya itu jin semua, arwah-arwah itu. Itu dia melalui mimpi. Yang ketiga melalui kasab.
Bagaimana caranya melalui kasyaf ini, laduni ini? Para ulama sufi mengatakan sesungguhnya makam kasyaf dapat membuat seorang kasyif terbuka tabir pembatasnya, meninggalkan alam kegelapan dan bahkan lepas dari kegelapan tersebut. Saya ulangi kalimatnya. Kasyif itu adalah tanpa batas, tabir yang terbuka yang menutupinya, meninggalkan dunia, meninggalkan jasad ini, bahkan lepas dia dari jasad ini, 9 wajah dirinya semua pergi. Dia nggak peduli dengan kegelapan dunia ini. Maka disinilah ini kadang-kadang orang keasyikan di sini. Kenapa? Enak, nggak mau dia balik lagi. Tuh apa aku di dunia ini? Tapi karena tugasmu masih banyak, kata Allah. Tugasmu harus masih ada, harus kau selesaikan, kata Rasulullah. Balik. Dan kasyaf ini disebut juga merupakan tajalli. Apa tajalli itu? Penampakan ketuhanan yang paling tinggi. Kasyaf inilah yang disebut dengan ilmu laduni. Maka dengan kesimpulan teman-teman sekalian yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, jangan salah tafsir dan salah kaprah lagi tentang ilmu laduni. Laduni itu merupakan anugerah Allah kepada orang yang hatinya telah bersih, baik melalui ilham, mimpi, maupun kasyaf. Laduni ini enggak melalui siapapun Allah berikan. Dia langsung Allah titipkan. Allah langsung melalui hembusan yang apa yang dihembuskan Allah ke dalam diri manusia. Bagaimana bisa menjaganya? Itu tetaplah berzikir. Hindari semaksimal mungkin, menghindari menjaga mata kita, telinga kita, tangan kita, mulut kita, terutama hati kita, agar laduni itu terus terakses, dan yang sudah mendapatkan titipan laduni itu agar terjaga, terus berzikir hatinya Allah, Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah memberikan pengajaran kepada kamu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini dalilnya. Ketika kau bertakwa kepada Allah, kata Allah, Allah yang akan memberikan pengajaran kepadamu. Langsung. Tanpa melalui khodam, jin, jimat, enggak. Itu laduni. Apalagi dijual belikan, apalagi bercampur-campur. Dia mengaku bahwa ini laduni, tapi dia campur dengan jimat, khodam, segala macam. Halu. Apakah orang yang bisa melihat gaib itu udah pasti laduni? Belum tentu. Lihat hatinya. Apakah orang yang bisa melihat khodam, mengecek-ngecek khodam itu laduni? Belum tentu. Bahkan sama sekali tidak, itu bukan ilmu laduni. Karena laduni itu tidak sembarangan dikatakan walaupun dia tahu. Itu ciri-cirinya. Laduni itu walaupun dia sudah tahu, dia tidak akan katakan kepada orang. Tidak akan dia terus mengatakan. Apalagi niatnya untuk supaya populer. Niatnya supaya orang berobat sama dia. Bukan ilmu laduni itu. Apalagi niatnya hanya untuk mencari, mengumpulkan mata pencarian. Bukan laduni. Laduni bukan untuk cari makan.
tapi mengajarkan kepada orang. Intinya laduni itu membaca diri sendiri bersama Allah, mengenali diri, sampai nyambunglah hatinya kepada Allah. Itulah laduni. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun kepada Allah. Pada teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.